Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Khairul Anam, mengkritisi langkah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang melabelkan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Langkah ini, yaitu pelabelan teroris ke KKB di Papua, itu tidak tepat, kata Khairul Anam kepada wartawan di Jakarta 29 April lalu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB yang terus melakukan aksi kekerasan di Papua masuk kategori teroris. Mahfud MD menyampaikan sikap pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di kantor Kominko Polhukam, Jakarta 29 April lalu terkait peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, di mana banyak warga sipil dan aparat keamanan yang dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pemerintah akhirnya menyebut KKB sebagai teroris berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Menyusul ditetapkannya KKB sebagai teroris, justru mereka semakin beringas dalam meneror warga. Teroris kelompok kriminal bersenjata KKB itu membakar gedung sekolah dasar hingga puskesmas di Ilaga, Papua. Selain itu, kelompok teroris juga merusak 3 akses jalan. Fasilitas jalan yang dirusak adalah Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, Jalan Wuloni, Pintu Angin. Demikian Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan. Sementara bangunan yang dirusak teroris KKB adalah 5 ruang kelas gedung SD Mayubri, rumah dinas guru, gedung puskesmas lama. Teroris KKB melancarkan aksinya pada Senin 3 Mei lalu. Ternyata pelabelan teroris oleh pemerintah untuk KKB yang jelas-jelas melakukan tindakan teror itu tidak disetujui oleh Komnas HAM, dan sikap Komnas HAM ini pun mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk dari generasi muda Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Milenial AMNI. AMNI mendukung penuh sikap pemerintah yang menyebut KKB sebagai teroris, sekaligus mereka mempertanyakan sikap Komnas HAM yang dianggap memakai standar ganda dalam menilai kasus-kasus terkait hak asasi manusia di Papua. Dukungan atas ketegasan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mencap kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai teroris itu ditegaskan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia AMMI Nur Hasanah kepada wartawan di Jakarta. Nur Hasanah menyatakan manakala terjadi penembakan guru, pembunuhan tukang ojek, pembakaran gedung sekolah tempat anak-anak Papua membangun jiwa mereka untuk masa depan, bahkan pembunuhan kepala BIN daerah Papua baru-baru ini, tak terdengar suara apapun dari Komnas HAM, ujarnya gemas. Kritik senada juga dilontarkan oleh Bang Arif, sosiolog yang juga wartawan senior, melalui akun YouTube-nya. Belakangan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua meningkat. Bahkan guru, siswa, dan perempuan menjadi korbannya. Bukan cuma dibunuh tapi juga diperkosa, sekolah dibakar, demikian pula pemukiman warga. Yang mengherankan adalah Komnas HAM menolak jika KKB diberikan status sebagai organisasi atau kelompok teroris.
Dari segi ilmu bahasa, apa sesungguhnya makna terorisme itu? Tepatkah kalau disematkan untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua? Menurut Kamus Oxford, kamus bahasa Inggris yang populer itu, pemaknaan terorisme yang mereka buat jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, terorisme adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi yang melanggar hukum, terutama terhadap warga sipil dalam mengejar tujuan politik. Begitupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama politik. Nah, dari segi ilmu bahasa, definisi atau makna kata terorisme tentulah benar dan sah jika digunakan untuk label teroris bagi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Mestinya pihak Komnas HAM punya rasa empati terhadap keluarga siswa dan sejumlah orang sipil, guru, tukang ojek, dan yang lainnya yang dihabisi oleh kelompok jagal warga sipil di Papua itu. Benar apa yang disampaikan oleh juru bicara Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia AMMI, Nur Hasanah, yang mengkritik sikap Komnas HAM yang nampak ambigu dan tidak punya empati terhadap warga sipil yang tewas dibantai KKB. Apalagi mereka mesti berempati terhadap para petugas keamanan yang ditembak oleh KKB Papua itu. Terserahlah Komnas HAM berempati atau tidak, yang jelas kita semua sedih menyikapi kematian warga sipil di Papua dan kematian 2 petugas keamanan asal Bali yang tewas ditembak KKB, yaitu Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putudani Nugraha Karya dan Baratu Anumerta Komang Wiranata. Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putudani Nugraha Karya yang karirnya cemerlang di lingkungan Kopassus, menurut seniornya yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo, almarhum adalah sosok yang pemberani, patriot, dan rela berkorban apa saja untuk kepentingan tugas dimanapun dia berada. Kenang Doni, karenanya, kata Doni, bahwa kehilangan sosok Igusti Putudani Nugraha merupakan suatu kehilangan yang besar untuk TNI Angkatan Darat, khususnya Kopassus. Pada upacara pelepasan Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putudani Nugraha Karya di markas Kopassus, nampak hadir istri dan kedua anak almarhum. Juga hadir ayahanda almarhum, yaitu Kolonel Purnawirawan Igusti Putu Nugraha Karya yang juga lama bertugas di Kopassus dan kini telah berusia 82 tahun. Sang ayahanda nampak tegar mengantarkan kepergian putra tercintanya yang gugur dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsanya. Bali bersedih, Indonesia berduka karena kehilangan putra terbaiknya asal Bali, yaitu Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putudani Nugraha Karya dan Baratu Anumerta Komang Wiranata, anggota Resimen Pelopor Brimob Jakarta. Keduanya telah gugur di bumi cendrawasih. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa yang telah berjuang dengan jiwa dan raganya demi kedamaian
negeri tercinta.